Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Susanti dari SMAN 1 Kendal Kabupaten Ngawi. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam aksi nyata ini saya telah melakukan kesepakatan bersama siswa di kelas 12 MIPA 2 sehingga terbentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama siswa. Keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Supaya kelas Anda itu nyaman dan kelas Anda itu menjadi kelas impian, yaitu kelas yang memiliki karakter. Oke, anak-anak, sebelumnya kita ye dulu. Oke, selamat pagi. Pagi, semasakan. Semasakan. Jaya. Siswa itu nanti kita buat kesimpulan mana yang sama kita satukan jadi suatu kesepakatan kelas. Jika terlambat mengaji dan sholat duha. Jika terlambat mengaji dan sholat duha. Di mana? Di masjid SMA. Ya, kita lebih lagi di kelas. Oke, siap. Kita kondisikan di kelas berarti jadinya apa? Harus. Tadi Anda tiap pagi itu membaca apa? Asmaul Husna. Berarti kesempatan kelas yang pertama apa? Membaca Asmaul Husna jam pertama. Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat? Oke, ditulis. Oke. Jadi yang pertama Anda sepakat untuk membaca Asmaul Husna di jam
tidak ngambil pulpen teman atau barang teman. Tidak mengambil barang temannya ya, kata-kata tidak harus diakan jadikan menjadi kata apa? Mencuri. Apa? Mengambil hak milik orang lain. Mengambil atau menghargai ya? Menghargai hak milik orang lain. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki 5 kesepakatan. Berikutnya dari kesepakatan itu kita kaitkan ke dalam nilai-nilai kebijakan universal. Contohnya apa nilai-nilai kebijakan itu? Kejujuran, apa lagi? Sanggup? Oke, kita kembali ke satu tadi apa itu? Harusnya berarti kita kaitkan dengan nilai agama. Berarti berakhlak, mulia atau bertakwa ya?
konsekuensinya apa? Bayar denda. Kita berarti dia mau apa? Membayar denda. Yaitu nanti dendanya harus dikumpulkan di kas kelas. Oke, saya ingin 2 orang lagi. Ayo silakan. Konsekuensinya. Ya, silakan Raihan. Jika ya, jika melanggar dari 5 keyakinan kelas itu harus dengan relatif membersihkan kelas. Oke, berikutnya yang terakhir. Ayo sebelah sini, yang satu perwakilan konsekuensinya relatif. Jika membuat kekacauan di dalam kelas, sholat tinggal itu wajib di masjid. Oh, dia juga harus sholat duha. Setuju nggak? Ya, nanti setiap kalau melanggar harus dengan ikhlas sholat duha. Kalau niatnya itu sudah dapat amal ya, berarti kita melakukan. Oke, anak-anak tua, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat suatu kesepakatan dan keyakinan kelas dan menentukan konsekuensinya. Oke, kita lanjutkan materi kelas yang berikutnya yaitu materi apa hari ini? Ayo, materi terakhir, masih ingat? Oh, tidak, bagaimana lupa? Ini materi kemarin tentang apa? Alkali tanah, apa lagi? Unsur periodik. 3 dan unsur periodik 4. Setelah keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 2 terbentuk, maka saya meminta salah satu siswa untuk memberikan testimoni terhadap manfaat keyakinan kelas terhadap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Kamlia Putri dari 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kendal. Di sini saya dan teman-teman sekelas saya telah membuat kesepakatan kelas bersama. Dari kesepakatan tersebut, saya dan teman-teman mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu kelas menjadi lebih tertib dan kondusif ketika pembelajaran. Yang kedua tentunya ketika saya dan teman-teman melakukan kesalahan, kami tidak merasa terbebani akan konsekuensi yang kita terima, karena konsekuensi tersebut telah kami buat secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat. Dari konsekuensi tersebut kami dapat menerapkan nilai-nilai dalam sehari-hari, dan tentunya saya dan teman-teman bisa menghargai nilai-nilai yang kami terapkan dalam keseharian. Aksi nyata berikutnya, saya akan melaksanakan sosialisasi budaya positif. Langkah saya adalah saya koordinasi dengan kepala sekolah untuk izin minta waktu untuk saya bisa bersosialisasi dengan rekan sejawat. Sini kepala sekolah memberikan waktu saya bisa sosialisasi dengan rekan sejawat pada saat diadakan rapat dinas persiapan pembagian hasil belajar siswa. Yang saya hormati Bu Ambar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi budaya positif. Ini adalah diseminasi modul 1.4. Jadi untuk calon guru penggerak kita harus menyelesaikan modul 1 ini dalam jangka waktu 2 bulan. Untuk tema budaya positif ini sudah dipaparkan sebelumnya Ibu oleh Bapak Didi sama Ibu Fitri.
CGB Angkatan 5. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju terhadap tiga pernyataan itu? Sudah ada yang bisa masuk Bapak Ibu? Monggo Pak Eko tolong untuk hasilnya Pak, dibuka dulu di mentinya. Menti.com Pak. Sudah ada 9. Kodenya 5244204. Oke. Tolong Mas Eko ditampilkan nih. Sudah berapa di menti? Nih. Di present Mas. Atas. Nih. Oke. Nah, sudah ada 1 yang masuk. Jadi kalau saya lihat sekilas ini banyak yang setuju terhadap stimulus ini, termasuk salah satu stimulus yang dilakukan. Jadi kalau saya lihat banyak yang setuju sampai 11 ini. Oke, untuk menyingkat waktu Mas, untuk saya berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Dengan kita memberi penghargaan, kita akan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, sambil menunggu hasil dari jawaban dari Bapak Ibu, tolong Mas Eko masuk di PowerPoint-nya langsung. Saya ingin mereview materi tentang budaya positif. Dari pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, ternyata dari 19 Bapak Ibu guru menyatakan setuju. Jadi mereka yang menyatakan setuju sebanyak 84%. Dari pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari 19 Bapak Ibu guru yang menjawab pernyataan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, ternyata Bapak Ibu guru juga masih berpendapat setuju tentang pernyataan tersebut. Dan yang menyatakan setuju dari 19 Bapak Ibu guru sebanyak 95%. Dari 21 Bapak Ibu guru yang menjawab pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak,
Bapak Ibu guru yang menyatakan setuju 20 orang, sedangkan yang tidak setuju hanya 1 orang. Dengan ini, ya kan, Pak Didi sudah pernah kan sama Bu Fitri sama Pak Didi. Di sini saya akan review di sini ada 2 tangan A dan B, di mana si A ini dia itu mempertahankan sesuatu yang dimilikinya. Kemudian si B dengan segala cara, dengan segala rayuan mungkin, dengan segala iming-imingan atau dengan memberikan penghargaan, dia berusaha untuk mengambil sesuatu yang ada di tangan si A. Jadi dari sini mungkin salah satu dari Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan, kita review materi sebelumnya tentang permainan ini. Siapakah sih yang menjadi pengendali dari permainan ini? Apakah si A, apakah si B? Kalau misalkan si A, itu adalah salah satu faktornya apa? Mungkin Pak Danan. Jadi saya di sini hanya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk penunjukannya. Terkait informasi di depan, ada 2 hal yang bisa digambarkan di situ. Yang pertama, yang A itu ingin mempertahankan sesuatu, yang B ingin istilahnya merebut. Nah, dari pengertian atau makna di depan, kalau menurut saya begini, terkait dengan apa ya namanya, paham atau terkait dengan istilahnya yang pas itu apa ya, sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, ketika sesuatu yang harus dipertahankan itu hendaknya dengan cara apapun tetap dikuatkan, walaupun ada pengaruh, walaupun ada istilahnya ada keinginan orang lain untuk bisa menguasai. Jadi intinya apapun keadaannya harus bisa mempertahankan. Mungkin seperti itu Bu ini. Terima kasih Pak Danan. Saya ingin satu orang dulu. Apakah ada jawaban lain selain kita mempertahankan? Apakah ada dari Bapak Ibu guru untuk melepaskan apa yang sudah kita miliki ini? Apakah ada jawaban lain untuk melepaskan sesuatu yang berharga ini? Mungkin maaf Bapak Tukia, mohon. Oke, Mas. Jadi untuk menyingkat waktu karena kita masih banyak acara, jadi kemungkinan orang ini juga bisa melepaskan. Kalau misalkan kemarin saya ingat Pak Tukia surga untuk diraih bersama-sama. Jadi Pak Tukia kemarin itu melepaskan, artinya kita melepaskan, kita raih bersama-sama surga. Jadi kapan kita melepas atau apakah kita tetap memegang itu tergantung dari kita sendiri. Gitu kan dengan murid kita. Jadi murid kita ini apakah, jadi murid kita ini sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol diri murid kita. Kita hanya bisa menggali potensi yang ada pada diri murid kita dengan memberikan nilai-nilai kebajikan sehingga mereka melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Ya seperti itu. Lanjut Mas Eko. Ini adalah empat ilusi kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar ilusi. Sebenarnya kita ini tidak bisa mengontrol murid kita. Maksudnya di sini mengontrol diri murid. Jadi hanya murid sendirilah yang bisa mengendalikan mereka. Jadi sebagai peran kita hanya bisa menggali potensi yang ada pada murid kita supaya mereka itu melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dengan catatan yang dihargai murid kita itu. Bahkan pada saat saya ngajar di kelas, misalkan ada murid yang terlambat masuk, jadi sebelum saya ikut CKB, kalau misalkan ada murid yang terlambat masuk langsung saya tegur di situ. Ternyata setelah saya masuk CKB ini Bu, ternyata yang saya lakukan itu salah besar.
Karena saya sadar mungkin murid itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi di sini kita akan mempelajari banyak-banyak teori bagaimana untuk mendisiplinkan budaya yang positif. Oke, kita lewati. Masih ada yang selanjutnya. Coba menjadi teori kontrol. Jadi stimulus respon ini adalah motivasi ekstrinsik, seperti kita menghukum itu termasuk motivasi ekstrinsik. Selanjutnya seperti kita memberi imbalan, memberi penghargaan, memberikan pujian. Memang sebenarnya itu juga akan mempengaruhi perilaku siswa, tapi dalam jangka waktu yang pendek saja. Mungkin pada saat di lain waktu kita tidak ada, misalkan kita tidak masuk, misalkan pada saat saya mengajar, misalkan saya memberi permen. Siapa yang dapat mengerjakan soal ini, saya beri permen. Kemudian pada saat tidak, misalkan saya mau pindah tugas, mungkin siswa itu akan kembali lagi ke kondisi semula. Jadi sifatnya itu sementara saja dalam jangka waktu yang pendek. Beda lagi kalau kita menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu kita menggunakan teori kontrol. Jadi banyak sekali teori kontrol di sini. Kalau masih lanjut slide berikutnya. Nah, di sini misalkan contohnya untuk stimulus respon sebelumnya, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita terlalu menjudge siswa ini kalau mereka melakukan perilaku buruk itu kita langsung salah gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kurang tepat. Marilah kita untuk mengubah menjadi teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus mengidentifikasi kenapa siswa itu melakukan seperti itu. Banyak sekali faktor-faktornya. Oke, di sini banyak teori-teorinya. Yaitu salah satunya mohon lanjut Mas Ito. Salah satunya adalah paradigma definisi disiplin. Mungkin kita bisa luruskan. Saya ingin tahu Ustaz Tutut disiplin. Menurut Bapak, disiplin itu artinya apa? Menurut saya disiplin itu apa ya? Mentaati suatu aturan-aturan yang ada di lembaga. Jadi mungkin apa aturan itu kita taati, mungkin kita akan sambil berjalan itu disiplin dan patuh ya. Tapi sebenarnya berdasarkan teori kontrol yang sudah saya pelajari di CGB ini, ternyata itu pengertian disiplin mungkin adalah kita ini menggali potensi yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah kita menginginkan siswa ini memiliki perilaku di mana perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, di mana untuk Indonesia itu diharapkan mewujudkan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Salah satunya apa? Bertakwa, beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan, kemudian gotong royong, kemudian mandiri, selanjutnya bernalar kritis, dan selanjutnya yang terakhir apa? Kreatif ya maksudnya. Jadi disiplin dalam hal ini bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga siswa melakukan nilai-nilai seperti yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berdasarkan teori kontrol juga di sini ada 3 teori motivasi. Di sini 1, 2 ini adalah teori motivasi ekstrinsik, sedangkan yang ketiga ini adalah teori motivasi intrinsik. Jadi yang kita harapkan di sini yaitu teori motivasi intrinsik. Karena bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik ini, yaitu dengan tetap itu mengkaitkan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Misalkan kita membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru wali kelas ini
sudah menyusun peraturan-peraturan. Jadi dari sini nanti ada perubahan antara apa? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selanjutnya, teori yang kita pelajari adalah ada 5 posisi kontrol. Jadi di sini yang diharapkan seorang bapak ibu guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer artinya kita mengevaluasi diri siswa dulu, kenapa kok mereka itu melakukan perilaku seperti itu. Selanjutnya kita membimbing siswa untuk agar siswa ini menyelesaikan masalah-masalah dari perilaku-perilaku yang mereka perbuat. Jadi bukan dari kita. Jadi kita membiarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Untuk murid-murid kita ini kira-kira kebanyakan mereka melakukan patuh pada kata tertentu itu, mereka itu menggunakan motivasi menghindari kenyamanan atau hukuman, atau upaya mendapatkan imbalan, atau dengan kesadarannya sendiri, yaitu sesuai dengan yang mereka inginkan, nilai-nilai yang mereka hargai. Kira-kira murid-murid kita itu kebanyakan itu motivasinya itu 1, 2, atau 3 Bapak ya. 1. Jadi mayoritas anak-anak kita ini melakukan atau misalkan patuh pada tata tertib itu salah satu dasarnya adalah motivasi ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana meningkatkan motivasi ekstrinsik ini menjadi motivasi intrinsik. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Oke, selanjutnya Mas Eko. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus kita berubah paradigma menjadi keyakinan kelas? Nah, ini guru BP nih, karena ini materinya ini sudah disampaikan kemarin. Jadi kita hanya review. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus beralih ke keyakinan kelas? Kenapa itu? Keyakinan kelas itu? Lupa jawaban kemarin itu. Dalam kelas. Mungkin itu ya Bu Eni ya. Keyakinan kelas itu harus memilih keyakinan kelas, hukuman atau penghargaan gitu. Kenapa kok peraturan itu harus berubah menjadi keyakinan kelas? Menjadi suatu keyakinan kelas itu kenapa? Karena kalau maksudnya itu di dalam kelas itu ya? Iya. Karena kalau kesepakatan bersama itu lebih enak daripada pemikiran masing-masing. Karena nanti bisa menjadi perpecahan. Kan kayak gitu ya, Bu ya? Iya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada jawaban lain? Mungkin Mbak Titin silakan Mbak. Izin menjawab ya Bu, kenapa kok kita tuh harus memilih keyakinan kelas daripada peraturan saja? Karena kalau kita pakai peraturan, misalkan disiplin karena peraturan, ketika kita berada di tempat lain yang tidak ada peraturan itu, maka kita tidak melaksanakan itu. Kalau keyakinan, misalkan keyakinan disiplin dalam tepat waktu, meskipun nanti kita di tempat lain. Terima kasih. Dan Ibu Titin, terima kasih. Kemudian karena anak keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita menyisipkan berkaitan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang harus disepakati oleh siswa. Jadi siswa ini melakukan tindakan itu dia sesuai dengan nilai-nilai yang dihargainya. Misalkan siswa menghargai nilai disiplin. Jadi walaupun tidak ada tata tertib, kalau di diri siswa memiliki keyakinan bahwa disiplin itu sangat penting sekali. Jadi itulah pentingnya. Jadi bagaimana membuat peraturan yang ada, peraturan kelas yang ada berubah menjadi keyakinan kelas. Tolong Mas, tolong di ini. Nah, ini misalkan contohnya, mengapa pakai helm? Jadi orang
polisi biar tidak ditilang. Tapi kalau berdasarkan keyakinan kelas, walaupun tidak ada polisi, walaupun malam hari di tengah-tengah malam jam 12 malam tidak ada polisi, dia tetap pakai helm karena dia yakin nilai apa? Nilai keselamatan. Dia yakin bahwa nilai keselamatan ini sangat berguna baginya. Siswa itu menghargai sekali nilai keselamatan. Oke, lanjut Mas Ko. Jadi keyakinan kelas ini meninjau nilai-nilai kebajikan sehingga lebih menggerakkan seseorang dibanding hanya mengikuti peraturan yang ada. Oke, Mas Iko lanjut. Misalkan di sini peraturan, misalkan siswa diminta untuk selalu membersihkan apa ini? Karena mata saya ini kurang. Siswa selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin kita bisa mengubah nilai keyakinan kelas itu berubah menjadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sini. Tanggung jawab ya? Ya, tanggung jawab. Misalkan lagi, gunakan masker pada saat musim pandemi corona. Berarti kita bisa mengubah peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Nilai apa? Kesehatan. Nilai kesehatan dan mungkin keselamatan. Oke, untuk menyingkat waktu lanjut. Ini jadi keyakinan kelas ini kita mengkaitkan nilai-nilai kebajikan ke dalam peraturan-peraturan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, usahakan jangan menggunakan kata-kata negatif. Misalkan jangan, tidak, berarti kita usahakan menggunakan kata-kata yang kalimat yang Positif. Lanjut Mas. Nah, di sini ada contoh dari kesepakatan kelas. Dari kedua contoh ini manakah yang termasuk keyakinan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Bu Rini. Yang mana itu? Yang kiri itu yang mana? Yang kidul. Yang kanan. Ya, betul. Karena di sini disebutkan nilai-nilai kebajikan yaitu saling menyayangi. Kemudian yang kedua ada semangat. Semangat itu kalau profil belajar Pancasila itu masuk di poin mandiri. Oke, selanjutnya. Oke, jadi tindakan atau perilaku yang guru lakukan itu sangat mempengaruhi lingkungan positif di sekolah ini. Jadi salah satu caranya yaitu mulai dari sekarang kita menyusun keyakinan kelas, minimal keyakinan kelas di mata pelajaran kita sendiri secara kecil. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita lebih mudah untuk mengarahkan atau membimbing siswa untuk ke jalan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Nanti setelah keyakinan lingkungan positif terbentuk, lama-lama terbentuklah budaya positif. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah, salah satunya dengan mengadakan program guru penggerak. Selanjutnya Mas. Nah, di sini contoh dari keyakinan kelas 12 MIPA 1. Ini saya foto di kelas 12 MIPA 1. Wali kelasnya Ibu Fitriani karena beliau sudah guru penggerak. Jadi saya foto seperti ini contohnya. Jadi kalau peraturan kelas tidak ada nilai-nilai kebajikan yang disiratkan. Kalau keyakinan kelas ada, misalkan kami siswa yang bertanggung jawab sehingga datang ke kelas tepat waktu dan tertib saat belajar. Jadi seperti ini. Jadi kita harus menampilkan nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan kelas itu, tapi harus melalui kesepakatan dengan siswa. Kemudian siswa harus tanda tangan. Oke, selanjutnya Mas. Bapak Ibu guru, perilaku siswa ini sangat dipengaruhi oleh belum atau tidak terpenuhinya oleh kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalkan pada saat saya belajar, misalkan ada siswa yang main HP, mungkin sebelum saya belajar di CKB saya langsung tegur. Tapi kalau setelah saya belajar di CKB ini
ternyata tindakanku salah. Dan lain waktu kita panggil secara individu, kita lakukan namanya restitusi. Lanjut Mas. Kemudian bagaimana siswa menyelesaikan masalah-masalahnya sendirinya. Saya tanya lagi satu orang lagi. Selama ini dari 5 posisi kontrol ini mana yang Pak Yuka? Pak Yuka. Pak Yuka yang sering diterapkan pada saat pembelajaran. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang bersalah, yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Ya. Dan salah satu lagi Bu Eni. Yang keempat itu pemantau. Kalau saya biasanya sebagai teman. Sebagai teman. Yang sudah saya lakukan untuk manajer belum maksimal. Ya, sebagai teman ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi mungkin kita sama-sama belajar untuk meningkatkan posisi kontrol. Sebagai teman ini menjadi sebagai manajer. Saya sudah mengajar 15 tahun. Saya juga belum menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Untuk poin yang 1 sampai 4 saya sudah. Jadi untuk poin 1, 2, 3, 4 itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk manajer ini adalah motivasi intrinsik. Untuk 1, 2 diharapkan dihindari Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin kita hindari. Tapi kalau hindari secara mendadak juga menghindarinya apa? Secara bertahap. Kalau lihat kondisi siswa kita. Kemudian kalau bisa ya teman sama pemantau kalau bisa kita tingkatkan menjadi manajer. Oke, lanjut Mas Ito. Jadi sebagai manajer ini banyak keterangan. Ini jadi sebagai posisi kontrol sebagai manajer ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka. Lanjut Mas. Di sini saya kemarin membuat video tentang ini. Untuk menerapkan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau diputar Mas videonya. Oke. Ini contoh saya kemarin membuat video dalam waktu 1 jam bersama siswa 11 MIPA 2. Devi ini datang masuk di jam pertama ini dia terlambat. Kemudian di sini sekarang ini saya membiarkan Devi masuk. Kemudian di lain waktu pada jam istirahat saya panggil secara individual. Kemudian saya melakukan menstabilkan identitas. Saya menanyakan dulu. Saya membuat Devi ini nyaman dulu. Saya menanyakan kenapa kok terlambat. Ternyata Devi ini terlambat secara dilihat karena mereka harus menjaga adiknya. Harus menunggu kedua orang tuanya dari pasar, baru Devi ini bisa langsung untuk berangkat sekolah. Itu alasan Devi terlambat. Kemudian untuk tahap validitas tindakan di sini saya memasukkan kebutuhan dasar. Di sini saya mengidentifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kenapa kok Devi ini terlambat? Yaitu kalau misalkan dia berangkat menunggu bapak orang tuanya datang dulu untuk menjaga adik-adiknya, itu berarti kebutuhan dasar apa Bu? Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar kasih sayang. Jadi mungkin salah satu faktor Devi ini tidak tepat waktu dimasuk jam 1-2 ini karena kurangnya kasih sayang. Tentunya setelah Devi ini siap untuk kita masukkan nilai-nilai kebajikan apa untuk menyelesaikan solusinya dalam menyelesaikan agar dia tidak terlambat lagi. Ini saya minta Devi sendiri yang menyelesaikan solusi dengan saya meminta
siswanya ini sadar terhadap apa yang dia lakukan. Oke, lanjut Mas. Misalkan Devi ini tidak berubah perilakunya, berarti tugas kita adalah memantau terus. Jadi marilah kita melakukan perubahan secara bersama-sama, berkolaborasi untuk membentuk budaya positif. Salah satu cara kecilnya yaitu dengan membuat peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi lingkungan kelas sehingga terwujudlah budaya positif. Oke, tolong ditampilkan sebentar hasil mentinya lagi. Tampil. Kalau saya lihat sekilas tadi di situ Bapak Ibu guru masih setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang memberi penghargaan memang sekilas memang dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi jangka waktunya pendek. Pada saat kita tidak memberi penghargaan lagi, mereka anak-anak mungkin akan melupakan atau mungkin kembali lagi ke perilakunya semula. Dan yang tidak setuju satu orang, kira-kira siapa ini? Mohon, ayo. Yang diharapkan tidak setuju setelah kita belajar teori-teori tadi itu tentang Bapak Didi ya. Mana Bapak Didi karena biasa belum tentu ini sudah lulus ini. Oke, mungkin lanjut lagi lah. Coba saya yang kalimat yang kedua. Yang pertama yang menghukum, coba yang menghukum. Menghukum berarti kebanyakan Bapak Ibu masih setuju. Ingat tadi kita masih sebagai posisi penghukum. Jadi marilah kita tingkatkan bersama-sama. Jadi sangat susah sangat susah sekali. Saya pernah bertanya, susah sekali. Tapi kita harus berusaha dulu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sudah habis waktunya. Saya minta satu untuk sebagai untuk menyempurnakan refleksi. Mungkin salah satu untuk berefleksi. Ini Pak Dedi ini. Di sosialisasi ini yang bikin refleksi saya. Yang juga saya lagi. Oke, sebenarnya tadi saya menunggu sesi tanya jawab Bu ini, tapi ternyata nggak dibuka ini. Oh, waktunya aja. Ya, ini lain-lain kan itu diskusi. Dari apa yang disampaikan ini tadi ternyata luar biasa sekali Bu ini. Saya pun sendiri ketika melihat seperti ini, kemudian yang saya lakukan pertama adalah introspeksi diri saya sendiri. Ternyata selama ini ketika di lapangan ataupun di kelas ataupun ketika menangani anak, ternyata saya banyak sekali melakukan hal-hal yang mungkin tidak pas seperti yang ada di sini, seperti menghukum dan lain sebagainya. Kemudian dengan melihat seperti ini, tentunya mari kita bersama-sama, tidak bisa ini kita kerjakan sendiri ya, membuat keyakinan kelas ini tentunya tidak mudah karena ini sebuah budaya. Budaya itu kalau dilakukan sendiri tidak akan mungkin bisa. Budaya harus kita dukung bersama-sama sehingga dengan adanya sosialisasi ini, terima kasih Bu Eni, kita menjadi tercerahkan sehingga nanti ke depan ketika kita nanti menangani anak ataupun nanti kita menghadapi anak di kelas, kita pun bisa lebih maksimal lagi. Mungkin itu Bu Eni, terima kasih. Bapak Ibu, juga saya kita punya PR yang berat ya berkaitan dengan budaya positif tadi. Itu beberapa siswa kita, tapi ada satu siswa yang cukup berat kehadirannya, ketidakhadirannya mencapai 58. PR untuk kita semua bagaimana membuat budaya positif untuk anak-anak ini seperti ini. Ya, ada Pak Didi, ada Bu Fitri, ada Bu Eni. Tolong bisa menggerakkan sekolah ini ya
bagaimana cara membuat budaya positif menangani anak-anak yang seperti itu sehingga tidak melalui hukuman tetapi dengan membuat tadi keyakinan kelas dan sebagainya. Jadi saya mohon ya ini PR Kagum Penjenengan sehingga anak-anak yang seperti itu nanti tersentuh bukan dengan hukuman tetapi dengan sebuah tindakan yang mulia. Kata Ibu ini Pak Didi, matur nuwun. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Bapak Ibu guru dan Ibu yang lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya minta maaf kalau saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.